Kita sudah berbicara tentang strain, lalu hari ini kita akan berbicara tentang stress. Ada yang mau kasih summary sebentar tentang strain nggak? Apa sih strain? Silahkan, siapa yang mau kasih summary strain itu siapa? Siapa nih ya? Liora? Liora siap kasih summary nggak? Strain itu apa Liora? Ada keywordnya 2 yang nggak boleh salah. Siapa yang menari di belakangnya Preti? Ade, Pak. Iya, suruh kuliah aja sekalian. Maaf, Pak. Enggak apa-apa. It's okay. Justru disuruh kuliah biar sekalian mengenalkan geologi pada umur lebih muda. Oke, Liora gimana Liora? Strain itu apa? Ini perubahan, Pak. Perubahan. Oke, perubahan yang terjadi pada apa? Secara apa? Wanda bisa bantuin Liora nggak Wanda? Bisa, Pak. Silahkan Wanda. Jadi strain adalah unit perubahan atau deformasi yang bisa mendefinisikan deformasi itu sendiri pada batuan. Jadi deformasi di sini adalah deformasi yang terjadi secara permanen, Pak. Oke, jadi 2 keyword tadi ya, perubahan pada batuan, mau dia berubah posisi, volume, panjang, bentuk, dan terjadi secara permanen. Kalau kita tidak punya rekaman permanen, ya maka strainnya nggak bisa kita lihat. Nah, yang kita bisa observasi itu strain. Nah, stress ini kalau kata bahasa apa tuh namanya ya, bahasa lepasnya adalah barang yang goib katanya. Barang yang goib itu artinya barang nggak kelihatan. Tapi hasil akhirnya kita bisa lihat ada batuan terlipat, ada batuan tersesarkan, ada gunung terangkat, ada cekungan terbentuk. Itu gara-gara stres semuanya. Ya semoga kalian nggak ikutan juga, nggak ikutan stres ya kalau ngikutin kuliah ini. Memang rada ngeri-ngeri sedap kalau geologi struktur bagian stres ini karena banyaknya memang di sini. Buat kalian yang ingin nantinya ke eksplorasi ke material bumi misalnya, teman-teman geofisika kan banyak juga ya yang belajar nantinya ke seismologi, ke yang lain-lain. Nah ini juga erat kaitannya dengan stres, apalagi kalau teman-teman seismologi tuh yang dipelajari kan gempa. Stres hari ini malah yang dilihat, apakah pembentukan atau misalnya kegiatan plates menyebabkan gempa, seberapa besar gempanya, mana arah stresnya dan lain-lain ya. Baik, sebelum masuk ke dalam, ada satu notions yang kalian nggak lupa dan ini akan jadi dasarnya bahwa kita memiliki gaya. Kita diam pun sebenarnya kita memiliki gaya. Kita diam duduk di atas kursi seperti kalian misalnya sekarang. Kalau kalian duduk diam di atas kursi, artinya kalian memiliki gaya sebesar berat badan kalian dikali percepatan gravitasi ke bawah. Itu gaya yang diberikan oleh kalian terhadap permukaan bumi. Jadi benda diam pun bisa memiliki gaya. Nah, gaya ini yang sering disalahartikan oleh banyak orang, nggak cuman teman-teman yang baru mempelajari geologi, tetapi pada beberapa orang yang sudah lama di geologi juga suka salah interpretasi mengenai gaya. Gaya itu pada hukum kedua Newton itu sama dengan massa dikali percepatan seperti yang saya bilang tadi. Gaya ini adalah sebuah ekspresi dari massa yang mendesak massa yang lain, dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nah, poin yang tadi mendesak, pressing atau pushing itu akan memberikan satu dimensi yang kalian bisa hubungkan nanti dengan kejadian atau proses dari tektonik. Kalau gaya itu adalah
unit vektor, artinya dia memiliki arah dan memiliki magnitude besar, ada besar dan arahnya. Bukan skalar, kalau skalar kan dia cuma satu dimension aja. Kalau kita lihat gaya tadi, salah satu notions-nya bahwa benda diam pun bisa memiliki sebuah gaya. Artinya itu adalah gaya yang dihasilkan oleh sebuah volume dari material. Ya, jadi itu yang kita sebut sebagai body force. Oke, jadi gaya yang disebabkan oleh sebuah volume dari material karena ada percepatan gravitasi di bumi. Kalau di bulan ada nggak gayanya? Kalau nggak ada percepatan gravitasi, masanya sama dengan gayanya. Jadi nggak ada percepatannya, artinya berarti nggak ada gayanya sebetulnya, karena itu ada efek dari massa aja yang nggak bisa menekan massa yang lain. Lalu ada lagi yang lain namanya contact force. Misalnya kalau Faradila berada di bawah pohon apel gitu ya, di atasnya ada apel yang matang. Nah, apel yang matang itu akan memiliki sebuah gaya potensial, body force, yaitu volume apelnya, massanya, dikali gravitasinya. Nah, itu ada energi potensialnya. Itu adalah body force dari apel. Tapi ketika apelnya putus dari tangkainya, lalu kemudian turun ke bawah dan mengenai kepala dari Faradila, misalnya gitu, ya jangan yang gede-gede apelnya, yang kecil-kecil aja, kalau gede sakit. Kalau pas kena kepala, akan ada sebuah gaya yang lain yang disebut sebagai contact force yang ditentukan oleh kira-kira apa? Kalau tadi kan gaya yang pada kondisi sebuah volume dengan percepatan gravitasi tertentu ditentukan oleh besarnya volumenya sama percepatan gravitasinya. Tapi kalau contact force kira-kira penentunya apa? Yang kira-kira akan menentukan Faradila akan teriak atau cuman garuk-garuk kepala doang? Ada yang bisa kasih opini nggak? Kecepatan jatuhnya, Pak. Kecepatan jatuhnya sama, gravitasinya sama, percepatan gravitasinya sama. Beratnya, Pak? Ketinggian, Beratnya, Pak. betul. Beratnya, ketinggiannya, percepatan gravitasi sama, berarti nanti terminal velocity-nya akan lebih besar, betul ya? Semakin tinggi akan semakin kencang jatuhnya. Apalagi? Kalau misalnya apel itu jatuh di sebuah pole, misalnya pada sebuah tiang, tiangnya vertikal, tajam atasnya gitu ya, terus jatuh gitu vertikal, kira-kira apa yang terjadi sama apelnya? Tertusuk, tertusuk ya, masuk gitu, gitu kan ya, karena saking kencangnya jatuh velocity-nya. Tapi kalau misalnya dia jatuh di atas sebuah apa tuh namanya, sebuah permukaan, kira-kira apa yang terjadi sama apelnya? Akan jadi hancur misalnya, atau jatuh ke tanah ya biasa aja gitu, cuman jadi bonyok dikit doang misalnya. Tergantung terminal velocity-nya ya. Kalau semakin besar terminal velocity-nya akan semakin cepat dan semakin kencang kontak force-nya. Tapi ilustrasi dari sebuah pole yang sifatnya satu volume dengan luas area yang kecil dengan ground yang luas area yang besar, kalau terminal velocity-nya sama, maka bagian area yang luas yang besar ini akan menyerap energi lebih besar karena luas areanya lebih besar. Ya, jadi 1 Newton misalnya, kalau 1 Newton dikirim ke satu poin ini, ada satu misalnya berat apel, gaya apelnya, gaya potensial itu turun 1 Newton misalnya gitu ya. 1 Newton masuk ke poin itu, maka 1 Newtonnya jatuh pada titik itu. Tetapi kalau kita punya tangkap tangan begini, 1 Newton yang sama dari apel, maka 1 Newtonnya terdistribusi di permukaan yang lebih besar. Artinya, contact force akan dipengaruhi oleh luas dari permukaannya. Semakin luas permukaannya, maka akan semakin besar distribusi dari gayanya. Ya. Oke. Di dalam
gaya, kan kalau misalnya kita berpikir bahwa sesuatu itu bisa bergerak, itu kan karena kita beri gaya, ya. Hukum Newton yang ketiga tuh. Jadi ada kecepatan dikali massa, massa kali kecepatan gitu sama dengan M1V1 sama dengan M2V2 gitu kan. Nah, ketika kita memberikan gaya kepada sebuah benda, maka benda tersebut akan bisa mencapai equilibrium dengan cara bisa berpindah, bisa bergeser, bisa berputar, bisa mendapatkan gaya yang lain yang sebesar gaya yang dikenakan pada benda tersebut sehingga bendanya jadi diam. Contohnya, kalau kalian dorong sesuatu di tembok misalnya, sekeras apapun kalau temboknya kuat gitu ya, kalau kalian sendirian dorong temboknya tuh, nah kalian akan mendapatkan force equilibrium. Jadi gaya yang kalian berikan pada tembok karena dia rugged gitu, karena dia keras, besar, maka seolah-olah tembok juga akan memberikan gaya terhadap kalian. Itu namanya balance, equilibrium. Tapi kalau kalian punya sebuah pintu, misalnya pintu yang ada engselnya, ya, lalu kalian dorong, maka gayanya akan ditransfer lewat engsel tersebut sehingga menyebabkan pintunya bergerak. Pintunya nggak akan kemana-mana. Kalau misalnya dibikin jadi 360 derajat, itu kayak pintu di mall gitu atau di hotel gitu kan, kita masuk lewat satu terus pintunya muter tuh kaca, ya. Nah, itu adalah pemberian gaya yang kemudian ditranslasikan oleh sebuah sistem menjadi sistem yang kita bilang sebagai torque atau dengan putaran. Jadi dia akan mencapai equilibrium dengan cara berputar. Tapi di tempat yang sama. Yang lain ada yang namanya static equilibrium. Bendanya bisa bergerak karena diberikan stres yang sama dari kedua arah yang berlawanan, tetapi nggak diem bendanya. Jadi dia bisa muter, tapi tempatnya masih tetap sama. Ada lagi yang namanya dynamic equilibrium, yang berpindah pada kondisi equilibrium berikutnya, tetapi yang berbeda dengan yang sebelumnya. Misalnya, kalau misalnya ini ngasih stres 1, misalnya ini ngasih stres 1, di sini kan stres yang didapat oleh sebuah titik ini, nih sebenarnya stresnya 1+1 gitu, tapi kan akumulasinya akan jadi 0, ya. Stresnya akan jadi 0 tuh di situ karena saling menghilangkan. Nah, ini akan torque berputar ini enggak 0 karena dia bisa berputar. Jadi kadang yang ininya besar, kadang ini kecil yang menyebabkan bola ini bisa rolling tapi bisa di tempat. Yang satu lagi, kalau misalnya yang ini 2, ini 1, misalnya gitu, dia jadi pindah ke kondisi equilibrium yang berikutnya. Jadi bisa bergeser dalam kondisi yang berbeda. Ya. Oke, tadi sudah kita lihat bahwa besarnya kontak force itu dipengaruhi oleh luas area, ya. Dan begitulah yang nanti akan kita definisikan untuk stres. Stres kita berikan simbol sigma. Jadi kalau kalian lihat simbol sigma di dalam pembahasan geologi, ini kita wakilkan untuk stres. Oke. Ya. Nah, stres itu kalau kita definisikan berarti gaya dibagi satuan luas. Oke, jadi bukan cuman gaya. Ya, jadi kalau nanti ditanya stres itu apa? Stres itu adalah gaya dibagi satuan luas. Oke, satuannya bisa banyak. Bisa PSI, bisa Newton, bisa Pascal, atau bar. Oke, ini contohnya yang tadi. Kalau kita punya beban besarnya dinosaur ini, kalau luas areanya besar, berarti volume dinosaur ini dikali percepatannya dibagi luas areanya. Jadi tiap titik di situ akan mendapatkan stres yang sama besarnya, tetapi merupakan pembagian dari total volume dinosaurus itu pada sebuah luas area yang cukup lebar. Tapi kalau misalnya luas areanya kecil, yang tadinya distribusinya rata dalam area yang lebih banyak,
Di sini distribusinya rata juga, tapi areanya jauh lebih kecil. Sehingga setiap titiknya akan mengalami stres yang jauh lebih besar dibandingkan yang luas permukaan areanya lebih lebar atau lebih besar, lebih luas. Gitu ya. Begitu juga kalau misalnya kita di es, misalnya es tipis seperti ini, kalau dia pakai skate gitu, berarti kan berat dari badannya ditompangkan pada sebuah volume kontak antara sepatu skate itu dengan salju yang bisa berupa cuman garis aja tuh. Gitu kan, karena ini misalnya kontaknya ini beratnya sekian newton yang difokuskan pada unit ini dibandingkan dengan misalnya contohnya orang ini. Dia tiduran. Kalau dia tiarap walaupun dia lebih berat misalnya tetapi beratnya itu didistribusikan merata pada permukaan es. Ya. Di dalam geologi kita lihat behavior dari stres ini pada sebuah poin di dalam ruang 3 dimensi. Tetapi kita akan coba gambarkan stres tersebut dalam 2 dimensi dulu biar mungkin nanti lebih mudah melihatnya. Ya. Suppose katakanlah kita punya satu bidang miring. Saya mau gambarkan yang ini tapi pengen langsung dapat biar langsung kalian bisa mengerti kenapa dapat demikian. Saya katakanlah kita punya bidang miring seperti ini. Lalu Nurul menekan bidang miring ini dari arah vertikal. Ini adalah yang kita sebut stresnya. Ya, stresnya ditekan dari arah vertikal, gitu. Nah, kemudian stres ini akan menekan sebuah titik pada permukaan tadi. Nah, titiknya di situ. Saya kasih warna yang lain. Sorry. Ini adalah titik kontak yang atau kontak point dari kontak force gitu ya. Ini kita sebut stres. Nah, setiap dari titik itu ada resultan gayanya, ada resultan stresnya yang menyebabkan pada poin tersebut stres akan didistribusikan pada permukaan maupun tegak lurus terhadap permukaan. Jadi ada stres yang bekerja tegak lurus terhadap permukaan. Ini yang kita sebut sebagai normal stress. Lalu ada stres yang bekerja sejajar dengan permukaan. Di sini bekerjanya. Ini yang kita sebut sebagai shear stresses. Ya. Nah, hubungan dari normal, shear sama stres yang utamanya kalian bisa lihat di bentuk segitiga ini. Saya buat gambar yang sejajar nih. Dari gambar titik-titik merah itu saya pindahin ke sini, ya. Jadi ini adalah normal stress. Yang ini namanya shear stress, ya. Yang ini stress. Nah, kalian sekarang bisa lihat bentuk segitiganya antara normal stress, stress sama shear stress. Itu bentuk dasarnya sehingga kalau kalian ingin melihat seberapa banyak, kalau misalnya kalian sekarang duduknya di meja ya, kalian duduknya di meja tuh, kalau kalian tekan dari arah atas mejanya gitu, tegak lurus terhadap permukaan, maka nggak akan ada yang namanya shear stress, bener kan? Kalau saya punya permukaan yang rata seperti ini, datar gitu, lalu saya tekan dari arah vertikal, maka arah stres ini akan sejajar dengan arah apa? Nurul. Arah stresnya akan sejajar dengan arah apa, Nurul? Halo, Nurul. Wah, Nurul kemana nih? Jesenda, kira-kira kalau kita tekan dari arah vertikal, bidang yang horizontal ini, arah stres itu akan sejajar dengan arah apa? Shear-nya, Pak. Enggak dong. Coba lihat. Coba lihat di sini nih. Ketika kita mengenai sebuah permukaan miring dengan stres dari arah vertikal dari atas, maka resultan gayanya jadi dua. Ada resultan gaya yang tegak lurus permukaan dan resultan gaya yang sejajar dengan permukaan.
ya. Kalau kita memiliki permukaan yang horizontal, lalu kita tekan dari arah atas, dari arah vertikal, maka stres dari arah vertikal ini akan sejajar dengan apa? Ala gravitasi, Pak. Betul, tapi sejajar dengan komponen gaya yang mana nih? Normal stress atau shear stress? Shear, Pak. Kalau shear bekerjanya di mana? Bidang miring, Pak. Pada bidang miring. Ini bidangnya horizontal. Normal Jadi stress, kira-kira Pak. ada Normal shear-nya stress, nggak? Pak. Normal Normal stress, stress. Pak. Oke. Jadi dia akan bekerja sejajar dengan normal stress. Kalau kita punya stres yang sejajar dengan normal stress, maka kita nggak akan punya yang namanya shear stress. Oke? Jadi kita nggak akan pernah punya yang namanya shear stress kalau bidang kerja kita bidangnya horizontal. Nggak akan pernah punya. Karena stresnya sejajar dengan normal stress. Ya coba aja kalian coba deh sekarang kalian duduk di atas meja kan, ada laptopnya di atas meja kan ya. Tekan dari arah vertikal. Pasti nggak akan ada gesernya ke samping-samping itu nggak ada. Jadi hanya Iya, Pak. jadi bergerak secara vertikal saja. Oke. Jadi pada bidang yang horizontal ingat tidak ada pergerakan shear stress. Oke, adanya hanya normal stress yang sejajar dengan stress. Artinya besar dari normal stress itu akan sejajar dengan shear stress, betul? Enggak dong. Besar dari normal stress akan sama dengan stress. Jangan salah, oke? Shear stressnya 0. Nah, kalau kalian lihat segitiga ini saya pindahin ke bawah sini lah ya. Gitu. Ini adalah sumbu normal stress, bukan sisi dari normal stress. Ini adalah sisi dari shear stress, ini sisi dari stress. Kalau saya mengetahui salah satu sudutnya, maka saya bisa mengetahui nggak besar dari unit-unit normal stress, shear stress, sama stresnya sendiri. Bisa, Pak. Bisa ya? Pakai apa? Pitagoras, Pak. Pakai Pitagoras. Kalau tahu salah satu doang pakai Pitagoras. Kan yang Pakai ini, apa? Yang kalian berikan kan cuma satu gayanya. Iya kan? Tangan kalian cuma bisa kasih satu gaya aja. bisa pakai aturan sin atau pakai aturan cos, Pak. Oke, kita pakai trigonometri. Ya. Katakanlah yang kita tahu satu stres aja misalnya. Ini. Lalu kita tahu sudutnya antara normal stres dengan stres yang kita berikan. Kita tahu sudutnya. Jadi kalau di sini kalau kita pengen tahu panjang normal stres, itu berapa dong? Jadi kalau normal stres, ini sama dengan apa? Oh, kok jadi shear stress, sorry. Kalau pakai trigonometri, normal stress sama dengan apa? Dari segitiga yang di depan. Normal stress sama dengan apa? Kalau sudut ini, kalau menurut aturan trigonometri, dapatnya dari mana sih? Kalau misalnya kita pengen tahu sudut ini nih, dapatnya tuh berapa sih? 40. Belum tentu. Tahu dari mana 45? Segitiganya bisa saya buat begini nih. Segitiganya bisa saya buat segitu tuh. Dan ini pasti nggak 45 kan? Sudut Pak. ini akan ketahuan pakai apa? Kalau hukum trigonometri masih ingat nggak? Iya, Pak. Kalau sinus itu saya punya saya punya 1, 2, 3 gitu misalnya. Kalau saya pengen tahu sudut ini, itu akan didapat dari mana dibagi mana? 3 dibagi 2, Pak. 3 dibagi 2. Oke, sinus sama dengan sinus sudut theta ini ya. Saya kasih sudut theta deh biar gampang. Ini sudut theta sama dengan 3
dibagi 2. Ya, benar. Kalau misalnya saya pengen punya sudut ini, kosinusnya berapa? 3/2. 3/2. Sama ya. Iya. Kenapa sama? Kalian bisa menghafal kembali ininya, nggak usah dihafal sih sebenarnya. Kalian bisa lihat lagi hubungan antara dua garis sehadap, garis yang ada di depan sama di sampingnya sama garis miringnya ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita punya salah satu, saya hilangin dulu sebentar. Erase. Jadi kalau kita punya salah satu panjangnya ini tuh. Misalnya saya punya panjang dari stresnya, misalnya stresnya ini sebuah sigma. Nah, saya pengen punya normal stres ini nih. Ini theta misalnya. Berapa normal stres ini? Kalau dilihat pakai hukum trigonometri. Ayo, berapa? Ini ada Akar stres kuadrat kurang QS kuadrat pas shear stres dikuadratkan, Pak. Oke, sebelum jauh ke sana, yang paling sederhana dari sini apa? Tadi kalau kita punya sinus, itu kan depan dibagi miring gitu ya. Bener nggak? Ini Ya, tadi Pak. 3/2. Kalau ini hubungannya apa? Saya pengen dapat ini nih. Berarti stres kali cos, Pak. Iya, kan mudah tuh. Stres dikali kosinus theta kan? Karena kosinus theta adalah samping dibagi miring. Bener nggak? Ya, Pak. Ya, nanti kalau kita mau cari shear stresses, apa? Kalau jadi pengen cari shear stresses berapa panjang ini nih? Kalau saya pengen panjang ini berapa jadinya? Stres dikali sin. Exactly. Mudah kan? Ya, jadi hubungan dari trigonometri ini kalian akan pakai di depan. Jangan lupa ya, hubungan antara cos, sinus, cosinus nanti kita akan pakai. Oke? Sebentar. Saya mau delete dulu. Oke. Di dalam pengertian geologi, stres pada setiap poin tadi akan menghasilkan 2 stres yang lain ya, kecuali kalau pengenaan stresnya tegak lurus dengan permukaan. Jadi kita akan punya hanya normal stresses saja. Oke, dalam geologi kita punya yang namanya normal stress ini yang tegak lurus permukaan. Ada 2 jenis gaya yang tegak lurus permukaan. Ada gaya yang kita sebut kompresif atau yang kita sebut sebagai tensile. Kompresif artinya gayanya menuju ke satu titik yang sama. Gitu. Jadi menuju ke sebuah titik yang sama. Sementara tensile, ya, tensile itu gayanya menghindari atau away, pergi menjauh dari sebuah titik yang sama. Jadi kalau bahasa mudahnya ini adalah didorong, ini ditarik, ya. Ini terjemahan loose-nya nih, tapi jangan dipakai karena sulit menjelaskan kata didorong. Didorong juga tergantung permukaannya, tergantung ramp-nya dan lain-lainnya. Tapi kalau kita mau gambarkan, yang satu menuju ke titik yang sama, yang satu away dari sebuah titik yang sama. Biasanya kita kasih simbol. Kalau nilainya positif, nggak usah ditulis positifnya, itu artinya gayanya gaya kompresif, gayanya gaya tekan. Kalau misalnya nilainya negatif, maka gayanya kita sebut sebagai tensile. Nah, untuk shear stress kita juga punya 2 notasi. Ada yang bergerak ke kanan, ada yang bergerak ke kiri. Nah, kanan kiri ini kadang-kadang kita suka pusing, ya. Sekarang nggak usah pusing lagi, mudah melihatnya ke kanan atau ke kirinya. Tinggal kalian pilih kalian mau diri di sisi yang mana.
Kalau kalian mau diri di sisi yang sebelah sini, lihat panah itu geraknya kemana. Ini panah ini geraknya ke kanan, berarti ini punya notasi positif, bergerak ke kanan atau clockwise. Sementara kalau kalian duduk di posisi yang sama, panahnya gerak ke kiri, berarti ini counterclockwise atau kita berikan notasi negatif. Ini menunjukkan panah yang ini nih, untuk panah yang ini. Dia bisa bergerak ke kanan atau bergerak ke kiri. Loh, gimana bergerak kiri gitu, Pak? Bisa gitu? Ya bisa lah. Kalian punya bidang miring yang sama, ya. Lalu kalian tekan dari sini misalnya. Nah, gitu. Ini stresnya nih. Ini stres. Normal stresnya akan ada di situ kan, ya. Benar nggak? Normal stresnya tetap sama, tegak lurus terhadap itu. Lalu shear stressnya akan ada di sini kan. Geraknya kemana? Ke sana. Tuh. Kelihatan ya. Jadi dia bisa ke kanan, bisa ke kiri. Oke. Nah, pada sebuah bidang maka kita bisa lihat, kalau kita bisa pecah dari unit-unit tadi, pada setiap permukaan itu kita bisa punya pada setiap permukaan. Mana pensilnya hilang? Ini misalnya saya buat sebuah, iris. Kalau saya bisa punya sebuah permukaan, misalnya permukaannya begini, ya, set, ada sebuah permukaan begini, lalu kita, ini miring ya permukaannya, saya kasih gini deh, biar kelihatan miring. Nah, itu permukaan miring begini, lalu kita kasih stres dari arah vertikal, kena pada poin itu misalnya, ya. Maka pada titik itu akan ada dua gaya kan ya, bergerak ke sana, sejajar dengan permukaan, sama yang tegak lurus tadi, tegak lurus permukaan ke atas, tegak lurus gitu ya. Nah, kalau kita memiliki sebuah bidang miring itu, kalau arah gayanya sudah jelas, arah stresnya sudah jelas, maka kita bisa predik dia arahnya kemana. Ini kalau arahnya vertikal. Kalau arahnya sedikit off, tidak terlalu vertikal, misalnya kita buat arah gayanya begini, gitu, ya, maka kita juga bisa lihat bahwa akan ada ketika dia mengenai sebuah titik pada sebuah bidang ini, di sini misalnya gitu, dia akan bergerak ke sana tuh panahnya. Lalu saya akan punya tegasan normal yang di sini misalnya, yang tegak lurus terhadap permukaan. Jadi arah dari stres akan mempengaruhi panahnya bergerak kemana. Gitu. Itu yang coba digambarkan oleh gambar yang sangat bagus yang di depan sini. Kalau dia vertikal, maka kita bisa predik misalnya gitu ke sana. Kalau dia datang dari arah yang lain, kita juga bisa lihat arah yang lain. Yang jelas kita harus lihat bidang miringnya mana, arah gayanya dari mana ke mana. Kalau arah gayanya gini, berarti saya punya shear stress arahnya situ, normal stress di sini, maka saya punya segitiga itu. Tapi kalau saya ganti bidang miringnya ke arah situ, walaupun stresnya sama dari arah vertikal, maka segitiga yang saya buat jadinya beda juga. Jadi begini sekarang. Shear stress-nya sekarang jadi mengiri. Normal stress-nya mah besarnya sama, arahnya kebalikannya. Sekarang shear stress-nya mengiri. Oke. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam sebuah koordinat sistem yang nanti kalian kenal dengan sistem koordinatnya Moore, Otto Moore. Pada pembahasan kuliah kemarin, saya sempat sebutkan tentang strain ellipsoids. Strain tidak hanya untuk ellipsoid, karena ini sebuah penggambaran saja. Ellipsoidnya bisa dipakai juga untuk stres, dengan notasi yang berbeda tentunya. Kalau strain ellipsoids, itu menunjukkan arah stretching maksimum, masih ingat ya? Jadi sumbu yang paling panjang, dia akan menunjukkan arah stretching paling besar. Berbeda dengan strain ellipsoid, stress ellipsoids ini akan menunjukkan sumbu, saya misalnya sumbu yang paling panjang, itu akan menunjukkan stres paling banyak, stres paling besar. Bayang nggak? Misalnya gini, kalau saya punya sebuah, kalau saya punya sebuah bola, itu bolanya bundar gitu ya,
Lalu saya tekan dari arah vertikal, gitu. Di samping ada yang neken nggak ada, ya udara neken, tapi kan udaranya jauh lebih light dibanding saya, karena saya bisa ngasih force yang lebih besar dari udara. Artinya ini akan menjadi stres paling besar, ya, stres yang paling besar. Kalau bola ini saya tekan dari arah vertikal, maka bentuk akhir dari bolanya ini akan menjadi lonjong bentuknya. Dan kira-kira seperti inilah. Kalau saya sangat kuat gitu ya, nah, bola tuh pada akhirnya akan bentuknya seperti ini. Bolanya. Ada dua hal yang kita bisa observasi di sini. Pertama adalah tentang stresnya, ya. Kedua tentang bolanya. Saya kasih warna yang lain. Pertama kita bisa lihat stresnya, yang kedua kita lihat bolanya. Kalau kita lihat bolanya, yang kita representasikan itu strain ellipsoid atau stress ellipsoid? Excelino. Kalau kita lihat bolanya, itu strain atau stress? Stres, Pak. Stres, Pak. Stress apa strain? Kalau kita lihat bolanya, Indri bilang apa? Stress. Wasriyati bilang apa? Wasriyati stress. Yang kelihatan, bolanya kelihatan nggak berubah bentuk, Jesenda? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kalau saya bilang tadi stres itu barangnya goib atau enggak? Goib itu enggak kelihatan. Goib, Pak. Goib ya. Goib, Pak. Jadi yang Bolanya kalau yang dikasih stress, kalau yang kelihatan itu namanya apa? strain, Pak. Strain, Pak. Strain. Oke. Strain, Pak. Jadi perubahan bentuk pada bolanya kita sebut sebagai strain. Oke. Sekarang saya ingin tanya sama teman-teman. Sumbu S1-nya yang mana kalau gambarnya jadi garis merah itu? Yang di sini, yang arahnya horizontal atau yang arahnya vertikal? Horizontal, Pak. Yang horizontal. Ini adalah sumbu strain 1. Yang ini bisa sumbu, sorry, bukan gambarnya kok. Salah ngasih simbol. Oke. Yang arahnya vertikal itu adalah sumbu strain 2 atau 3 karena gambarnya 2 dimensi ya. Jadi bisa 2 atau 3. Ini adalah sumbu S2 atau 3. Tapi yang jelas perubahan panjang ini paling banyak dialami oleh sumbu S1, benar ya? Benar ya? Benar ya? Nah, Iya, Pak. sekarang kalian lihat hubungan antara sumbu panjang strain 1 dengan stres paling besar. Hubungannya gimana? Tegak lurus, Pak. Tegak lurus, ya. Jadi kalau kalian punya stress ellipsoid seperti ini, kira-kira bentuk bolanya kayak gimana? Kalau kalian punya stress ellipsoid seperti ini, nih, UFO, Pak. bentuknya kayak gimana? Oval juga. Bagaimana, Pak? Kalau kita punya stress ellipsoid begini nih, berarti kita punya ini stres paling besar, ini stres paling kecil nih, ya. Berarti bentuk bolanya kira-kira gimana kalau kita punya strain ellipsoid begini, kalau bolanya dikenai stres seperti ini? Tadi ingat, sigma 1 menunjukkan stres paling besar. Kalau saya punya bola yang bentuknya seperti ini, lalu dikenai stres ellipsoid yang mewakili besaran dari stres itu pada bola tersebut, kira-kira bentuknya jadi gimana nih? Mirip kayak yang tadi nggak? Iya, Pak. Mirip ya? Kenapa mirip? Karena
kalian masih punya stres yang sama gitu. Yang secara vertikal paling besar, ini sigma 1. Kalau saya punya strain ellipsoid gitu, saya bikin strain ellipsoid ya. Sama kayak gambar di atas. Ini lalu ini saya gambar S1 kan ya, paling panjang nih S1 nih. Ini S1, lalu ini ada S3 misalnya, ini S2 gitu misalnya. Kalau kayak gini, strain ellipsoidnya gimana? Ini strain ellipsoid kan ya, S1, 2, 3 ya. Ini bolanya bentuknya gimana kalau kayak gini? Tegak lurus kan ya bentuknya, tegak lurus dari situ kan. Berarti dia didorongnya dari mana kalau bentuknya seperti ini? S2 Pak. S2 Pak. S2 atau S3? Bisa dari dua-duanya dalam kasus ini, kecuali kalau nanti kita berikan hukum yang lain. Hukum yang lainnya adalah nanti S1 lebih besar dari S2, lebih besar dari S3. Jadi yang paling kecil namanya S3. Ya. Masih bingung Pak konsepnya? Gini. Kalau kalian punya pertigaan, di Ambon ada banyak pertigaan nggak? Ada Pak. Banyak ya. Iya, Pak. Di Ambon masih banyak beca nggak? Masih banyak. Banyak Pak. Oke. Ini ada pertigaan nih. Ada pertigaan. Banyak, sini ya. Pak. Iya, banyak Indri. Oke. Ini ada beca nih. Ada beca. Beca bentuknya gimana sih? Ada beca jalan gitu ya. Ada abang-abang. Rodanya di belakang. Beca ini jalan dengan kecepatan 50 km per jam. Oke. Ini ngebut banget becanya nih. Di turunan kayaknya. Pas habis jembatan itu dia ngebut. Lalu di sini ada mobil, ini ada mobil sedan misalnya gitu ya. Kok gambarnya begini sih, jelek banget, nggak apa-apa lah ya. Ini mobil sedan, oh kok jadi wagon? Ya wagon lah sekarang ganti jadi bukan mobil sedan, ada wagon. Kecepatannya sama, 50 km per jam. Ya. Lalu di sini ada yang lain. Ini adalah truk misalnya. Truk ini besar, jalan ke poin yang sama dengan kecepatan 50 km per jam. Lalu dia tabrakan di situ tuh. Tabrakan di sebuah tugu pertigaan misalnya. Saya mau tanya ke kalian, kira-kira debrisnya, hancuran hasil tabrakannya akan ada di mana banyaknya? Beca Pak. Beca Pak. Kenapa? Beca, Pak. Soalnya medannya turun-turun. Soalnya medannya apa? Medannya apa ya? Ya mirip. Bukan, ini semuanya sama, maksudnya semuanya dari katakanlah datar, becanya pakai propeller lah, pakai mesin bubut gitu, udah nggak pakai kaki lagi dah. Masanya lebih kecil. Masanya lebih kecil. Dengan kecepatan yang sama, artinya dia punya momentum lebih kecil. Nah, ini yang saya kasih ilustrasi buat sigma 1, sigma 2, dan sigma 3. Jadi kalau misalnya 3 poin ini impact pada titik yang sama, maka saya bisa garansi kalau hancurannya banyaknya di sini. Jadi ini tabrakan, ini jalan ke situ, ini jalan ke sini, pasti ada vektornya kan ya. Antara tabrakan ini sama mobil akan ada vektornya itu ke situ. Dan karena vektor tabrakannya lebih besar dari volume massa dikali kecepatannya beca, maka debrisnya akan banyak di daerah sini. Artinya, sigma 3 itu adalah arah yang akan memberikan indikasi paling utama arah dari deformasi. Misalnya gini, kalau kalian punya bola, nah bolanya itu kan bundar ya. Kalau nantinya bentuk bolanya menjadi seperti ini, misalnya gitu saya bikinin
Ya, gambar yang sama, set. Itu kira-kira ini. Yang sisi sampingnya menjadi lebih tipis dibanding salah satu sisinya. Itu artinya salah satu sisi yang paling pendek itu adalah arah dari sigma 3. Bayang nggak? Ya. Jadi yang paling mengalami panjang paling banyak, misalnya yang ini nih, misalnya kita lihat gambar stress ellipsoid, ini ada strain ellipsoid ini nih, gitu. Sisi yang mengalami perubahan panjang paling banyak itu paralel dengan arah S1. Bener ya? Perubahan panjang paling banyak S1 ya. Nah, ini akan paralel dengan arah dari sigma 3. Kok nulis S3 lagi sih? Sorry. Ires. Nah, ini akan paralel dengan arah dari sigma 3. Jadi perubahan panjang yang maksimum, banyaknya debris pada kejadian kecelakaan ini yang menunjukkan deformasinya paling banyak di arah sana, itu akan menunjukkan stres paling kecil. Jadi perubahan panjang maksimum akan menunjukkan stres paling kecil. Kalau kalian masuk ke lift misalnya, ya, masuk ke lift, terus orang udah penuh, zaman sebelum pandemi misalnya, orang udah penuh masuk ke lift, terus masih ada orang yang maksa mau masuk ke lift. Bayangkan situasinya, kebayang nggak? Ada elevator gitu, udah banyak orang nih, dalam sini gitu kan. Terus masih ada segerombolan lagi orang yang masuk. Refleks utama kalian tuh apa? Selain geser-geser, refleks utamanya apa? Kalian akan gini nih, akan diam lalu berusaha menjadi lebih tinggi dengan menekan tangan ke badan, berusaha menjadi lebih tinggi. Itu artinya stres bekerja secara horizontal dari orang yang masuk itu ke dalam lift, dan kalian berusaha menjadi lebih tinggi ke sana. Kenapa? Karena pengen masuk di lift gitu kan. Mau nggak mau kita harus berusaha masuk ke lift. Artinya akan badan dicobain ditipis-tipisin gitu, ditempetin sehingga jadi lebih tinggi. Nah, itu yang terjadi dengan batuan. Jadi kalau kita dorong dari arah horizontal, dari arah sini gitu misalnya, space yang tersedia paling banyak tuh di atas. Makanya orang akan rapatkan badan dan berusaha menjadi sedikit lebih kurus dan menjadi lebih tinggi. Kalau kalian tahan nafas kan tinggi kalian nambah 1-2 cm, bener nggak? udah pernah nyobain belum? Kalau pas lagi mau diukur tinggi badan, terus kalian tahan nafas. Nah, itu tinggi kalian nambah tuh, setengah senti sampai 1 senti. Itu karena badannya kita tarik ke atas sedikit. Stres juga sama. Jadi yang kalau kita lihat ada perubahan panjang paling banyak, itu menunjukkan S1, sumbu dari strain utama, yang nomor 1, dan itu akan sejajar dengan arah sigma 3. Ilustrasinya beca tadi. Semuanya mendorong dari arah yang sama, tetapi salah satunya paling kecil, sehingga dia akan didesak oleh dua yang lain. Kebayang ya? Kebayang nggak? Ada yang masih belum dapat konsepnya? Kita akan punya sigma 1, 2, dan 3. 3 itu paling kecil, 1 paling besar. Jadi tiga-tiganya walaupun sama-sama saling dorong, tetapi yang 3 ini paling kecil, sehingga dia akan didesak oleh dua yang lain dan akan memberikan ekspresi strain paling banyak. Ketangkap nggak konsepnya? Iya, Pak. Buat 1, 2, 3. Oke, good. Tapi itu baru permulaan aja. Yang dalamnya kita mau tambahin lagi. Tunggu ya, sabar. Yang susahnya belum datang. Oke. Kalau mau dilihat lebih complicated, kalau kita punya sebuah permukaan, nih misalnya gitu ya, kita lihat sebuah permukaan lalu dikenai sebuah gaya, maka sebetulnya permukaan tersebut ada counterpartnya, ada gaya yang lain di arah kebalikannya tuh di bawah situ, yang sama, yang artinya ketika kita bekerja pada sebuah permukaan, sebetulnya kita nggak cuma bekerja pada sebuah permukaan, melainkan bekerja pada dua permukaan yang saling resiprokal, depan belakang dalam kasus ini.
gitu ya, kelihatan. Jadi kalau kita punya sebuah volume benda gitu, kita punya sebuah volume benda seperti ini, benda 3 dimensi. Kalau kita berikan stres ke situ, artinya kita nggak cuman berikan stres pada sebuah permukaan yang ada di atas, tapi juga kita berikan stres pada permukaan yang ada di samping-sampingnya. Benar nggak? Karena pergerakan stresnya nggak cuma terjadi pada permukaan yang ada di situ tuh. Jadi kalau saya mau gambar di sebelah sini, misalnya saya punya sebuah kubus, oke, sebuah kubus yang nggak usah miring, nggak usah saya gambarin miring. Misalnya saya tekan dari arah vertikal, oke. Pada sebuah permukaan ini, maka nanti akan ada pergerakan nggak terlalu vertikal misalnya, maka akan ada pergerakan shear stress, ada normal stress gitu kan ya. Tapi kubus ini juga akan mengkerut secara vertikal kan, yang tadinya panjangnya segitu, mungkin yang berikutnya panjangnya bisa jadi menjadi lebih pendek. Gara-gara dia ditekan secara vertikal, mungkin panjang kubusnya sekarang segitu, tetapi jadi lebih lebar gitu. Ini panjang kubusnya jadi segini nih. Nah, gitu. Tetapi jadi lebih lebar ke bawah sana. Karena ditekan secara vertikal. Artinya yang berubah tidak cuma pada permukaan yang di atas ini, tetapi juga pada permukaan yang ada di keenam sisi kubusnya. Ya. Karena keenam sisi kubusnya itu berarti yang ini berubah, ya kan, panjangnya, tingginya berubah. Yang ini juga tingginya berubah, mungkin panjangnya juga berubah. Yang bawah apalagi kelihatan jadi lebih flat. Nah, karena kita tahu bahwa pada geologi itu objeknya adalah material 3 dimensi seperti kubus ini, maka stres bukanlah vektor, melainkan satu lagi klasifikasi gaya yang kita sebut sebagai tensor. Tensor itu adalah gaya yang bekerja pada ruang 3 dimensi. Kenapa? Karena dia bekerja pada seluruh permukaan sebuah bentuk 3 dimensi, sebuah unit 3 dimensi. Makanya dia akan memberikan pengaruh pada semua titik di bagian unit 3 dimensi itu. Makanya kita sebut sebagai tensor. Sudah bukan lagi vektor, tetapi tensor. Ya, gaya ini gaya yang memberikan tekanan dari arah luar ke sebuah permukaan. Ini vektor nih. Dari vertikal sekian Newton misalnya. Tapi ketika dia mengenai sebuah permukaan pada sebuah titik pada sebuah permukaan ini, pada sebuah permukaan kubus itu, maka gayanya menjadi stresnya sudah bukan menjadi gaya lagi, melainkan sudah menjadi stres. Jadi di sini masih gaya nih, ini masih gaya sampai dia menyentuh ke bawah, lalu dia berubah menjadi sebuah tensor. Karena dia berpengaruh kepada sebuah volume, sudah bukan lagi pada permukaan. Ya. Nah, rumusnya. Konsensusnya adalah ini. Sigma 1 lebih besar dari sigma 2, lebih besar dari sigma 3. Ya. Boleh sama di dalam kondisi laboratorium, boleh. Tetapi di alam less likely. Kita punya sigma 1, 2, dan 3 yang besarnya bisa sama. Oke. Ini nih yang kita mau pakai ya. Prinsipal stress kita sebutnya. Sigma 1, 2, dan 3. 1 paling besar, 3 paling kecil. Ini yang saya coba gambarkan tadi. Mungkin kalau langsung lihat gambarnya kalian mumet langsung. Makanya saya coba gambarkan dengan cara yang sederhana tadi, bahwa kalau kita memiliki sebuah volume, maka vektor gaya yang bekerja pada sebuah permukaan itu akan berubah menjadi sebuah tensor karena hasilnya akan mengaruhi permukaan yang lain nih, seperti gambar ini. Ya. Nah, karena bentuknya 3 dimensi, maka kita bisa punya tiga aksis seperti ini, X, Y, sama Z misalnya. Kalian bisa lihat ada bidang-bidang antara Z sama Y, misalnya ada bidang Z sama Y, ada bidang X sama Y, ada bidang Z sama X, gitu kan. Jadi kita kumpulkan jadi satu di situ. Oke, masih ingat yang tadi kan kita punya convention-nya, kalau dia masuk menuju satu titik yang sama, ini namanya apa tadi? Gayanya apa? Masih ingat nggak? Kalau dia masuk ke
titik yang sama? Masih ingatnya apa? Gayanya apa nih? Kompresif, Pak. Kompresif, betul. Kompresif. Ya, atau compressional. Compressional. Oke, kalau yang ini namanya apa? Tensi, Pak. Tensile. Oke, tensile atau tensional. Tensile atau tensional. Ingat, ini adalah terminologi untuk stres. Ya, tensional. Ini terminologi untuk stres. Untuk strain, masih ingat nggak? Kalau bertambah panjang itu apa? Maka semakin besar. Terminologinya. Yang bertambah panjang itu namanya apa? Extensional, ya, atau lengthening. Masih ingat ini? Masih, Pak. Atau Masih, yang bertambah pendek namanya shortening atau contractional. Jadi strain, nanti kalian jangan ketukar nih, ada strain, ada stress, ya. Yang strain ini unit-unitnya, yang terjadi adalah apakah dia bertambah panjang atau dia bertambah pendek. Kalau bertambah panjang namanya lengthening, masih ingat ya, atau extensional. Lawannya adalah shortening atau contractional. Ya. Beda dengan yang ini. Ini istilah untuk stres. Kompresif. Bukan contractional. Walaupun dia sama-sama hasil produk perburuhan jadi lebih pendek. Ya. Terminologi itu jangan ketukar-tukar, ya. Jadi ada lengthening, ada extensional, ada shortening, ada contractional untuk strain. Sementara untuk stress cuma ada dua. Compressive atau compressional stresses, tensile atau tensional stresses. Ini juga jangan lupa kita punya yang dextral sama yang sinistral ya. Ini kita bisa lihat mana yang positif dan mana yang negatif, mana yang dextral, mana yang sinistral. Oke, nah kalau kita lihat sebuah volume pada sebuah sisinya, kalau misalnya kita belah nih, ini core misalnya, ini sebuah batu yang diambil dari pemboran gitu, bentuknya begini, gitu ya. Lalu kita belah di situ sehingga bentuknya jadi seperti ini, ya. Kalau kita lihat ada sebuah permukaan di bagian atasnya, kalau kita kenakan gaya F, vektor berarti ya, kenakan gaya F, maka akan terjadi stres pada permukaannya. Kalau kita punya body force F yang dikenakan pada sebuah permukaan A, maka akan ada kontak forces berupa stresses sebesar F dibagi luas permukaan A1. Benar ya? Jadi luas permukaannya akan coba menanggulangi besarnya stres yang ada di situ. Pada sebuah permukaan yang horizontal. Tapi kalau pada sebuah permukaan yang miring, nih, permukaannya jadi yang di bawah sini nih, yang tadinya horizontal, sekarang permukaannya miring. Maka luas area ini kan sama ya, kita punya gini juga, ini ada sudutnya berapa derajat, gitu. Kita punya ini yang horizontal, lalu ini permukaan yang miring. Ini sama dengan trigonometri yang tadi kan. Ini saya misalnya luasnya, ini luas A1 misalnya, luas permukaan pada horizontal. Nah, yang kita pengen lihat adalah luas permukaan pada kondisi miring, gitu kan. Jadi kalau misalnya kita pengen lihat A ini, A2 ini, A2 itu sama dengan berapa? A1
dibagi kosinus sudut miringnya. Misalnya theta. Ya. Jadi kita akan memiliki luas permukaan yang berbeda yang diberi stres yang sama. Bayang ya. Jadi ini yang saya coba balik lagi ke tempat yang tadi. Karena bisa cukup daunting yang sebelah sini. Ya, kalau kita memiliki sebuah stres secara vertikal itu, ingat kita akan memiliki shear stresses, kita akan memiliki normal stresses. Seperti ini ya. Ada normal stresnya, ada shear stresnya, ada besar dari stres yang kita berikan. Ini ilustrasi garis di bidang horizontal yang akan membentuk sudut theta ya terhadap sebuah bidang miring ini, yang ilustrasi bidang miring ini. Maka luas dari bidang miring yang baru ini, yang sekarang jadi miring, itu sama dengan luas dari bidang yang horizontal dikalikan kosinus sudut theta ini. Itu luasnya. Ya. Dengan pengetahuan kita menggunakan segitiga ini, maka kita bisa tahu bahwa normal stres itu sama dengan gaya dikali kosinus theta. Shear stress itu sama dengan gaya dikali sinus theta. Kan gitu. Sederhana ya. Dalam kasus ini, kalau kita pengen dapat stresnya, ini udah ada gayanya nih ya. Jadi kita pengen lihat nih, stres yang bekerja untuk shear misalnya. Shear stressnya berapa tadi? Shear stressnya adalah, tadi kan udah kita tahu ya, gaya pada bidang yang itu adalah F sinus theta gitu dikali permukaannya. Yang udah ada nih ya tadi A sinus theta gitu ya. Jadi permukaan yang kedua ini adalah permukaan yang pertama dikali cosinus theta kalau untuk normal stress, dikali sinus theta kalau untuk shear stress. Ya. Jadi kita punya permukaan satu, kita punya permukaan yang dua, yang hubungannya kita bisa lihat satu cosinus theta. Nah, kita pengen lihat gayanya, kita bagi jadi shear, gaya pada permukaan shear sama gaya pada permukaan normal. Nah, kan gaya itu sama dengan stres dibagi permukaan gitu ya. Bagi luas permukaan ini sama dengan kebalik. Gaya sama dengan stres dikali permukaannya. Benar ya? Jadi kita punya sigma kan sama dengan gaya dibagi luas permukaannya. Ya. Lalu kalau kita pengen lihat misalnya sigmanya, berarti gayanya udah tahu nih. Kita punya F nih besar, misalnya F-nya udah jelas gitu ya. Terus kita pengen lihat permukaan yang bekerja. Sekarang bidangnya miring. Bidang miring ini adalah bidang yang lurus dikali kosinus theta misalnya. Nah, kita pengen lihat normal stresnya itu sebesar apa. Dalam gambar ini kita bisa lihat kalau normal stres itu sama dengan permukaan dikali sigma dikali kosinus theta. Bayang ya? Ini rumus yang tadi cuma dibalik aja. Permukaan yang berbeda ini akan memberikan perhitungan lanjutannya. Jadi karena kita lihat pada sebuah bidang miring ini permukaannya sudah berubah menjadi luas permukaan 1 dikali kosinus theta, maka kita bisa lihat ini hasilnya. Bahwa normal stres pada sebuah bidang miring ya itu bisa dilihat dari sebuah permukaannya dikali sigma dikali kosinus 2 theta. Sementara shear stress-nya kita bisa lihat surface-nya dikali sigma dikali sinus theta kosinus theta. Besarannya. Agak jelimet, yes, tergantung miringnya nanti. Bisa jadi bidangnya kita buat miring ke sebelah situ misalnya.
ya, bidangnya. Jadi sudutnya dibentuk ini, atau bidangnya jadi lebih randai. Misalnya, jadi sudutnya tidak terlalu curam. Nah, ini akan berubah semua karena hubungannya akan ditentukan oleh ini nih, ya, oleh sudut tetanya, sudut antara normal stres dan stres yang diberikan pada bendanya. Oke. Persamaan yang tadi, yang jelimet yang tadi ini kita bisa bongkar menjadi ini ya, kalau kita pakai trigonometri kita bisa, ini juga ada rumusnya kalau mau diingat-ingat, kalau mau diturunkan silahkan. Nah, ini juga ada. Yang jelas pada akhirnya kita bisa menentukan bahwa normal stres ini sama dengan sigma 1 ditambah sigma 3 dibagi 2 ditambah sigma 1 dikurang sigma 3 dibagi 2 kosinus 2 theta. Sigma shear ini adalah sigma 1 dikurang sigma 3 dibagi sinus 2 theta. Dari mana itu dapatnya, Pak? Kalian boleh turunin sendiri, saya nggak berharap kalian mau nurunin itu sendiri. Saya akan berikan representasi diagramnya menggunakan yang kita kenal dengan Moore diagram. So, pay attention carefully. Pada sebuah pada sebuah bidang miring warna merah. Saya menyampur-nyampur pada bidang merah. Pada sebuah bidang miring warna merah, kita punya stres. Nih, kita punya stres yang kita kasih label sigma 1. Ini adalah stres paling besar yang saya berikan pada sebuah bidang merah ini. Kebetulan arah jatuhnya adalah vertikal. Ini adalah sigma 1. Ya. Ketika jatuh pada titik ini di poin situ, maka stres saya bisa diterjemahkan jadi dua arah pergerakan. Pertama yang sejajar dengan bidang, ini adalah shear stresses, dan yang tegak lurus dengan bidang. Ya, ini kan punya stres yang sejajar dengan bidang dan tegak lurus dengan bidang. Lalu gimana gambar segitiganya? Ini gambar segitiganya nih. Panjang ini harus sama dengan panjang ini, ya, sehingga kita tahu bahwa besarannya, kalau panjang itu merepresentasikan besaran, maka besarannya sama. Jadi saya akan punya hubungan antara sigma 1, sigma 2, dan sigma 3 misalnya dengan sigma 1, normal stress, dan shear stress. Oke, kalau kalian lihat gambar yang di sebelah kiri itu, kalian bisa merepresentasikannya dengan gambar yang di sebelah kanan. Sigma 1 itu adalah gaya yang paling besar. Jadi dia harus berada di ujung paling kanan. Karena ya kalau di ini ada diagram Cartesian, semakin ke kanan itu semakin besar, benar ya? Semakin ke kiri sana semakin kecil. Jadi titik ini adalah titik dari sigma 1. Lalu saya akan punya sigma 3. Sigma 3 ini apa? Sigma 3 ini adalah titik paling kecil. Yang besarannya paling kecil, yang pasti memilikinya adalah sigma 3, benar ya? Benar ya? Oke. Jadi saya akan punya lingkaran dengan diameter sigma 1 dikurang sigma 3. Benar kan ya? Jadi diameter dari lingkarannya sama dengan sigma 1 dikurang sigma 3. Itu diameternya. Lalu jari-jarinya berapa? Jari-jarinya sama dengan diameter bagi 2 kan? Ya, diameter bagi 2. Jadi jari-jarinya adalah ini. Lalu biasanya kalau di lingkaran, di representasi lingkaran kan yang disuruh misalnya cari pusat lingkaran gitu kan ya. Cari pusat lingkaran, cari jari-jarinya, cari diameter, cari simpangan paling gede, titik sumbu Y paling tinggi gitu kan, sumbu Y paling rendah kan gitu ya bikinnya. Jari-jari sama diameternya udah nih. Sekarang tanya pusatnya. Pusat lingkaran berapa? Pusat lingkaran itu berarti kan sigma 1
ditambah sigma 3, jadi panjang garis ini nih, panjang garis ini, nah itu dibagi 2. Karena sigma 1 besaran sigma 3 di sini ya. Di total garis ini dibagi 2. Nah, itu adalah titik pusat dari lingkaran. Yang ini nih. Jadi ini adalah pusat dari lingkaran. Oke. Lalu kita punya jari-jari dari lingkaran. Ada pusatnya, ada jari-jari, ada diameternya, ada sigma 1, ada sigma 2. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita bisa menebak normal stress sama shear stress dengan diagram itu? Saya coba hapus dulu. Kalian lihat di sini. Hubungan antara sigma 1 dengan normal stress dinyatakan sebagai theta. Jadi theta ini adalah sudut antara pengenaan stres pada sebuah permukaan dan stres yang bekerja tegak lurus terhadap permukaan tersebut. Jadi sudut ini sudut yang ini namanya sudut theta kalau dari gambar ini. Di gambar Mohr diagram sebelah kanan, ada theta nggak? Nurul, ada theta nggak Nur di situ Nur? Atau Faradila, ada nggak tetanya di situ? Audi? Ada Pak. Mana? Coba di note. Yang ada sudut itu Pak. Yang ini? Iya Pak. Iya, tapi itu mah tulisannya 2 theta, Audi. Bukan theta. Itu sudutnya 2 theta kan? Bukan theta kan? Oh iya Pak. Iya. Jadi ada nggak tetanya? Nggak ada ya? Iya Pak, tidak ada. Nggak ada. Kalian masih ingat tadi nggak saya bilang ini nih? Ini PR nih berarti ya. Kenapa sudut yang ada di sini isinya 2 theta. Sementara yang ada di situ isinya theta. Oke, PR ini akan ditanyain minggu depan. Bukan buat dikumpulkan, tolong didiskusikan, cari sebabnya kenapa. Di situ ada theta dan di diagram ini 2 theta. Ya, kita tahu panjang jari-jarinya, kita tahu diameternya, kita tahu pusat lingkarannya. Nanti berikutnya kita akan lihat kenapa hubungan antara normal stress sama shear stressnya kita bisa predik dari incident angles atau sudut datangnya stres terhadap sebuah bidang miring. Oke. Ini belum. Nah, di sini juga nih sama nih. Tuh. Ya. Ini theta, ini 2 theta. Kita akan balik lagi ke sini. Saya nggak akan jelasin ini dulu. Ini saya akan simpan minggu depan. Kenapa? Pertanyaannya kenapa pada penggambaran diagram Mohr ada theta pada sebuah bidang miring yang bekerja, sementara pada diagram Mohr-nya kok ada 2 theta. Kita akan balik lagi ke sana minggu depan. Sebelum kita ke sana, minggu depan ini saya berikan diagram untuk pengantar berpikirnya. Ingat, kita punya yang namanya kompresif dan tensile atau tensional untuk stres. Untuk strain, kita memiliki yang namanya shortening atau stretching atau extensional. Ini bertambah pendek, yang ini bertambah panjang. Ya. Lalu ada yang namanya shear stress. Shear stress itu adalah gaya yang diberikan pada permukaan, sementara shear strain itu adalah perubahan yang terjadi akibat stres diberikan pada permukaan. Oke.
Kita akan khusus membahas untuk diagram Moore minggu depan. Saya akan maju dulu. Kita akan memiliki banyak diskusi mengenai stres sama strain. Karena stres sama strain ini yang hubungannya kita bisa lihat. Jadi hasilnya kita bisa lihat di dalam alam sebagai bentuk akhir dari batuan. Ya, kalau dilihat dari dua jenis N member dari spektrumnya, maka stres sama strain itu bisa digolongkan menjadi dua N member. Yang satu namanya brittle, yang satu namanya plastik. Yang brittle itu artinya ketika batuan dikasih stres yang besar, maka dia akan terdeformasi dengan cara patah langsung gitu. Tapi kalau yang strain, dia butuh deformasi yang yang stresnya jauh lebih besar untuk kemudian dia berubah fasa material menjadi plastik. Jadi yang ini kita kasih stres lalu dia akan patah, sementara yang ini kalau kita kasih stres dia tidak patah, dia menjadi plastik. Nah, itu nanti akan berbeda sedikit. Hubungannya kita bisa melihat stres sama strain ini. Pertama kita bisa lihat di lab. Di lab kita bisa lihat, kita kan bisa desain sigma 1, 2, dan 3 gitu ya, sederhana kita kasih tekan dari arah vertikal. Ini ada yang kasih message siapa nih? Oke. Lalu kita dorong secara horizontal sehingga kita bisa tahu arah sigma 1, 2, 3-nya kita bisa kontrol kalau di lab. Kalau di alam kan kita udah terima jadi ya. Nah, nanti juga kita akan berhubungan dengan reologi dari batuan, misalnya sifat dari batuan ketika dikenai stres. Lalu kita hitung, kita kuantifikasi, baik alatnya yang kita kuantifikasi, kita kasih stres berapa besar, atau kita lihat hasilnya setelah diberikan stres demikian besar, apa yang berubah di situ. Perkembangan panjangnya ke arah mana berubahnya, berapa banyak, ada rotasi atau tidak, dan lain-lain. Ya. Nah, jenis-jenis material ini yang nanti kita akan bahas pada beberapa kondisi yang memungkinkan material tersebut bisa berubah sifatnya. Misalnya kayak kalau kita punya karamel, ya kita punya karamel, lalu karamelnya panas kan, kalau karamel kan masak dari gula ya, lalu panas sebelum dia jadi membeku, jadi kristal bening itu kan dia masih bisa kita bentuk, ya kan, masih bisa dibuat gula-gula, dikasih gula tepung misalnya gitu, dibuat jadi lollipop, masih bisa kita bentuk. Tetapi setelah jadi keras nggak bisa lagi, dia akan jadi patah. Nah kira-kira ilustrasinya akan ke arah situ, perbedaan antara material yang sama tetapi dengan temperatur dan tekanan yang berbeda. Ya, jadi minggu depan saya akan coba konsentrasi di bukan minggu depan, Neng, di pertemuan berikutnya barengan sama saya akan coba konsentrasi untuk memberikan pengertian yang cukup, saya pikir akan cukup komprehensif buat teman-teman mengenai stres, mengenai bagaimana cara kita memvisualisasikan stres pada sebuah diagram yang nanti akan dipakai sama kalian sampai ke lulus, ya. Moore diagram ini akan dipakai terus. Jadi saya nggak mau nggak mau ada yang ketinggalan di bagian ini. Saya bersedia untuk membahas dalam waktu yang lain khusus untuk itu sebelum saya move ke tempat yang lebih advance dari stresnya, karena itu jadi basic buat teman-teman nanti di bagian ya untuk melihat bagaimana stres bisa affecting rocks, ya. Lalu nanti kita akan lanjutkan dengan yang ini, dengan efek dari temperatur sama stres yang lainnya. Lalu kita lihat efek dari besaran dari stresnya, efek dari laju pengenaan dari stresnya. Itu akan berbeda-beda terhadap material. Kita akan lihat berbarengan setelah kita bisa lihat fitur dari stres ini bisa kita representasikan dalam diagram seperti apa. Ya, oke. Sebelum jauh ke sana, saya akan coba berikan sedikit induksi mengenai hal yang tadi kita lihat.
sorry, mana sih tadi gambarnya? Ya, hal yang tadi kita lihat di dalam sini. Ilustrasinya mirip yang kalian bisa lihat, ada sebuah bidang P dan P aksen misalnya yang memiliki sudut yang berbeda. P lebih landai dibanding dengan P aksen. Stresnya sama nih, stresnya dari arah vertikal. Ini sigma satunya vertikal. Sehingga kalau pada bidang yang lebih landai, nih pengenaannya pada titik itu, kita akan memiliki N. Ya, N itu adalah arah untuk sigma normal nih. Besaran dari sigma normal di situ juga. Jadi sudutnya antara sigma 1 dan bidang P tanpa aksen ini adalah theta. Tuh, ya sudutnya. Tapi untuk bidang P dengan aksen itu dengan sudut sigma 1 yang sama, maka sudut yang tegak lurus terhadap bidangnya akan menjadi N aksen. Ini adalah arah untuk normal stres pada bidang P aksen ketika dikenai sigma 1 dari arah vertikal. Oke. Nah, sudut yang dibentuk oleh sigma 1 yang vertikal dengan N aksen ini adalah ini ya. Saya sudutnya adalah gamma misalnya gitu ya. Bukan alif nih, saya coba bikin gamma. Sudutnya adalah gamma. Sudut antara normal stres pada kondisi sigma 1 vertikal dengan bidang P yang landai nih dan normal stres pada sigma 1 vertikal dengan P yang curam, sudutnya itu adalah alfa ya. Kalian bisa lihat gambarnya di samping sini. Again, terjadi. Saya punya dua sumbu, shear stresses, normal stresses. Jadi sumbu X sama sumbu Y. Sumbu X-nya normal stresses, sumbu sumbu Y-nya shear stresses. Tadi kita punya sigma 1. Ini adalah tekanan atau gaya vertikal ya, dari arah vertikal itu. Ini adalah besaran sebuah gaya vertikal. Lalu sigma 3-nya gimana Pak? Bisa tahu, bisa enggak? Bisa tahu, bisa enggak? Tahunya gimana? Kalau misalnya enggak tahu, kita bisa work out dari kira-kira nanti kita bisa predik pusat lingkarannya di mana dan lain-lain ya. Saya misalnya for the sake of the example, kita punya arah dari besaran dari sigma 3. Poinnya di situ. Ya. Maka pusat lingkarannya kita tahu kan ya, pusat lingkaran adalah sigma 1 panjang titik ini nih ditambah sigma 3, panjang titik itu taruh di sini dibagi 2. Karena kan ini baru sigma 3 ditambah sigma 1, di sini ada sigma 3 lagi kan. Jadi sigma 1 titik ini ditambah sigma 3 bagi 2, itu adalah pusatnya. Ya, sigma 1 ditambah sigma 3 bagi 2, ini pusat lingkarannya. Lalu tadi jari-jarinya itu adalah diameternya sigma 1 dikurang sigma 3 dibagi 2. Nih, panjang garis ini nih. Jari-jarinya. Sama dengan panjang garis ini, sama dengan panjang garis ini. Ya. Yang tidak sama adalah besaran normal stresnya sama shear stresnya. Besaran normal stres sama shear stress dari gambar yang ini, kalian bisa lihat pensilnya warna merah. Berapa normal stresnya? Tinggal baca Pak, di sini berapa. Kalau misalnya kita punya bidang yang horizontal, gitu. Kalau kita kasih stres begini, tadi yang nggak ada apanya? Shear stressnya nggak ada kan? Bener ya? Iya, Pak. Jadi sigma 1 akan sama dengan berapa? Kalau bidangnya horizontal, stresnya vertikal, sigma 1 itu akan sama dengan apa? Sigma N Sama dengan normal stres. normal stress. Bener ya? Jadi kalau misalnya kita punya sigma 1 yang sejajar dengan normal stres, maka yang kita punya sigma 1 ini, titik ini akan sama dengan normal stres. Benar ya? Jadi sigma 1 akan sama dengan normal stres.
Oke, bear in mind, kita punya stress vertikal. Lalu bidangnya saya coba miringkan misalnya ke kiri, saya miringin ke kiri. Yang tadinya horizontal, warna merah, bidangnya harus saya bikin horizontal ya, sehorizontal mungkin. Sorry kalau nggak terlalu horizontal. Lalu sekarang saya coba miringkan bidangnya menjadi seperti ini. Apa yang berubah di sini? Sudutnya berubah ya, sudut bidangnya ya. Sehingga akan ada apa nih sekarang? Tadi kan nggak ada shear stress. Sekarang ada nggak shear stress? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Ada, Ke arah mana? Kiri apa kanan? Kiri, Pak. Kiri ya. Sana ya, shear stress-nya ya. Normal stress-nya akan ada di sini ya. Gitu kan? Iya, Pak. Benar nggak? Berarti kita akan punya sudut tuh. Kita akan punya sudut antara normal stress dengan sigma 1. Sudutnya kita kasih nama theta. Ini adalah sigma 1, ini normal stress, ya. Yang ini adalah shear stresses. Lihat, dari arah sigma 1 ke arah normal stress dibukanya ke kiri apa ke kanan? Dari arah sigma 1 ke arah normal stress ini dibukanya ke kiri apa ke kanan? Kiri. Kiri. Kiri, Oke. Pak. Berarti dari titik merah di sebelah sini, kalau tadinya dia di bidang horizontal, saya kasih panah warna biru tuh di pojok sebelah kanan tuh ya. Berarti kita akan tarik bearing ke arah sebelah kiri. Sebesar theta. Tapi nggak pernah ada theta di sini, adanya 2 theta. Nah, itu pertanyaannya. Saya akan masuk ke sana minggu depan. Ya, kalian tolong pecahkan dari gambar ini, nih, yang tetanya cuma 1, kenapa di sini tetanya ada 2? Baru kalian akan bisa ngerti nanti. Ya. Sementara kalian berpikir, kita tutup dulu kuliahnya untuk siang ini. Tolong pecahkan masalahnya. Bukan buat dikumpulin, nanti ada tugas yang lain kalau yang untuk dikumpulin. Yang ini tolong dipecahkan masalahnya, cari buku kenapa 2 theta merepresentasikan 1 theta gitu ya, sehingga kalian bisa menjawabnya sendiri. Nanti kita akan berdiskusi dengan lebih enak nanti setelah kita tahu kenapa kita punya theta dan 2 theta. Ya, oke, saya tutup dulu kuliahnya buat siang ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah hadir. Kita perlu foto dulu nggak ini? Boleh, Pak. Boleh. Oke, silakan kalau mau foto siapa.